menyelesaikan. Orang sekarang itu kan kayak banyak banget yang mengeluh tuh kayak mereka banyak sekali keluhan-keluhan. Nah itu motivasinya bagi yang mengeluh kayak motivasinya Iya, barangkali ya ayat-ayat Allah. kita harus yakin kepada Allah bahwa Allah lah yang akan Memberikan mengurusi ya hmm, masalah jalan kita keluar. gitu. Kan katanya kan anak inda Nah, zanni oke. abdi bi. Iya. Kata Allah itu firman Allah ya dalam Nah, dalam hadis qudsi ya. Saya ini berdasarkan perasaan. prasangka hambaku kepadaku. Hmm, Jadi kalau kalau kita yakin ya Allah itu bisa gitu kan. hmm, Allah itu mampu meluluskan cita-cita kita, mampu membuktikan cita-cita. Pasti kita pasti. bisa mampu, kita mampu. Jadi prasangka ya, Prasangka itu loh yang harus dipelihara. pikiran. Jangan kita makan sendiri kali selain itu. Jangan dipikirin sendiri, udah serahkan kepada Allah. Ya, kita menjalani aja itunya. Jangan misalkan Nah, mau jadi apa namanya dokter kemudian tidak tekun belajarnya. Jadi harus memantaskan diri juga kita. harus ya. Iya, memang gitu kan. Memantaskan diri. Harus memantaskan diri lah. Makanya Jadi Kiai pengusaha sampai jadilah bagaimana menjadi pengusaha itu kan gitu. Kiai sampai bisa menjadi mudir di pondok ini kan nggak Iya. mudah, Iya. ya kan gitu Kiai. Saat ini kan mengurusi ratusan bahkan ribuan santri. Iya. Nah itu sosoknya perjalanan beliau. Saya ingat itu tuh kakek saya dulu. Ah, Saya itu kan dicukurnya itu sampai 40 kali sama beliau. Cukur? Kakek, cukur rambut, rambut. dibotakin. Jadi ini jadi mungkin ada itunya juga ya. Ada ajaran juga ya dari ulama-ulama atau gimana. Kalau 40 kali, iya kan? Setiap Rabu itu dicukurnya itu tiap hari Rabu. Tiap Rabu lah sini. Sebulan sekali gitu ya, sampai 40 kali, insya Allah dia akan jadi kiai katanya begitu. Oh, jadi pas umur berapa? Iya, ini belum lama saya. Oh, belum lama. Udah umur 62 tahun. Botak Iya, terus saya ya? kan bukan bidang itu kan. Botak terus ya? Enggak, waktu botak masih kecil, masih kecil. dari umur berapa ya? Jadi itu yang dibotak maksudnya pada saat masih kecil? Masih kecil, pokoknya sampai 40 kali lah. Pada saat itu? Saya ingat mas, umur 5 tahun tuh ya. Sampai umur 5 Bersih tahun. kali ya? Pokoknya Biar bersih. sampai dikerok itu sampai begini. Nah, dari sangka-sangka itu, ya orang-orang kan gelar kiai itu kan memang dari apa namanya penghargaan dari masyarakat ya, penghargaan dari masyarakat Iya. gitu kan. Kalau ini mah pakai SK. Oh ini pakai SK. Jadi kiainya tuh kiai, Iya, SK. kiai negeri gitu. Negeri. Kalau yang itu kan swasta lah kalau Swasta. masyarakat tuh gelar dari masyarakat tuh kan kiai. Kalau saya mah kan berdasar SK. Jadi mudir Jamiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya pikir-pikir ini apa namanya? Kok bisa? Iya, kakek saya itu ramalannya apa sih istilahnya ya? Ramalan. Ramalannya Ramalan. atau dugaannya itu kuat gitu. Iya nggak bisa mungkin menjadi kiainya swasta gitu aja yang diakui oleh masyarakat, tetapi diakui negara itu. diakui oleh negara di SK. Iya. Kan diakui negara. Iya. Iya. Memang itunya prediksinya itu kuat juga itu pakai saya itu. Juga. Gitu. Kalau orang tua, bapak ibu masih ada ya? Sudah meninggal. Saat Kalau saya itu keluarga dia Betawi kan keluarga pedagang ya. dagang. Jadi Betawinya mana? Betawinya kalau asalnya itu dari Semanang, Oh Semana di sini. Jakarta Barat. Ya. Banyak habaib itu. Kemudian di Garong, ya kan? Jadi Satroni rumah saya itu di Gedor gitu kan.
didobrak Oh. jendelanya tuh, mau jendela itu Maksudnya kejadian apa? perampokan, Oh. dirampok Zaman rumah. tahun Berapa ya katanya tahun 70, enggak, 60. saya masih kecil, 65 atau 65 kalau nggak salah. Ya, setelah itu kan, setelah G30 SPKI itu kan, Iya. ya itu kan kerusuhan di mana-mana kan gitu. Mm-mm. Itu banyak jawara-jawara jadi ini gerombolan Jadi inilah. ngacau gitu kan, Dirampok. rampokan itu kan. Itu udah dari situ kemudian pindahlah ke Tangerang kota, di kota Tangerang itu. Tahun itu. Jadi sekarang juga masih warisan dari kakek tuh masih ada di Semanan. Tepatnya itu Poris. Poris pinggir kali. Nah, gitu. Jadi kalau hidup memang udah banyak makan asam garamnya. Udah lengkap banget tuh kalau umur-umur Iya. segitu, Pak. Lengkap itu. Teman-teman saya kan udah lama pada pensiun. Udah lama pensiunnya. Saya kan belum pensiun ya. Kata teman-teman saya, udah nggak usah ngajar lagi. Lang pensiun udah nggak usah ngajar gitu. Jadi, nah dengan adanya ini nih bergabung ya. Jadi saya mau mempromosikan ini Haji Puroda dan bisnis-bisnis lainnya. Kalau motivasi haji nih Kiai buat para penonton biar semangat untuk melaksanakan, Kiai. Ya harus disengaja ya niat untuk pergi haji itu harus niat yang kuat. Disengaja memang niatnya. Harus sengaja. Dan itu kan memang pahalanya kan iya jannah kan gitu. Iya. Haji mabrur gitu kan. Jadi sebenarnya Islam itu kan membawa umatnya itu agar menjadi orang-orang kaya, bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, nah haji ini. Itu harus ada niat. Insya Allah kalau ada niat pasti suatu waktu itu bisa berangkat. Ya. Iya. Kalau tidak dari kita sendiri usaha, ada juga kalau sudah ada niat itu orang lain memberangkatkan kita haji. Jadi yang penting itu niat itu harus dipasang ya, dari sejak dini udah dipasang. Ada niat itu. Insya Allah itu Allah memberikan jalan yang lapang ya, memberi jalan yang mudah. Yang tadi itu ya, artinya kita harus yakin bahwa Allah akan memperkenankan doa kita gitu. Kata-kata terakhir Kiai, pesan buat para penonton. Ya tetap semangat ya untuk menjalani hidup ini, apalagi sebagai umat Islam itu kita kan diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Nah, walaupun ada persyaratannya adalah jika mampu. Oleh karena itu mampukanlah diri kita untuk mencapai itu, gitu. Saya kira kalau haji itu memang pengalaman luar biasa, pengalaman luar biasa. Dulu saya waktu sebelum haji itu dengar kalau orang-orang melihat Ka'bah itu pada nangis. Tapi begitu ini saya niatin, saya nggak mau nangis nggak mau kayak orang-orang. Iya. Tapi begitu melihat Ka'bah itu nggak bisa nahan nangis itu loh. Saking apanya tuh ya? Terharu, bangga gitu ya. Ya. Ya, hikmah gitu. Ya Allah, kok saya bisa
ya dihadap, artinya beribadah di depan Ka'bah gitu. Itu yang saya kira yang menjadi pengalaman yang luar biasa. Oleh karena itu tetap kita harus niat yang kuat gitu ya untuk menunaikan ibadah haji. Saya kira. Insya Allah Allah itu akan mengabulkan doa-doa kita, terutama yang niat untuk pergi haji, mengunjungi Ka'bah di Baitul. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sesi pertama sudah kita bahas dengan Kiai. Nah, selanjutnya perjalanan pemborong kita nih. Monggo Pak Bos, biar menjadi motivasi. Perjuangan sebagai Duka suka dukanya kontraktor itu sangat berat sekali. Mungkin dari berawal saya tuh kerja di Jakarta tuh pertama tuh ikut perusahaan PT Sadian Group itu pertama bekerja sebagai pelaksana lapangan. Setelah itu sekitar 2-3 tahun saya bekerja lagi pindah ke Arkonin Jaya Konstruksi ini sebagai drafter. Itu sekitar 2-3 tahun, keluar lagi setelah reformasi zaman Soeharto itu keluar tahun 97-98 nanti. Keluar lagi saya kerja sendiri, jadi mencoba menjadi kontraktor. Nah setelah itu saya dapat pekerjaan subkon menkon ya dari Wika. Wika di Bali View Cirende itu tahun 2001 di sana sampai sekitar tahun 2002 ya, terus sampai sekarang ini ya berbentuk seperti ini. Apa yang kita dapat ilmu semua tadi saya kumpulkan jadi ilmu yang sekarang ini bisa menguasai pekerjaan besar maupun kecil. Itu aja. Nanti yang dari lain pengalaman ya, kemudian ya dari pengalaman ya. Otodidak gitu kan, otodidak. ya. Kebanyakan di lapangan itu pasti otodidak. Kalau segi desain itu saya di BINUS Pak. BINUS itu Binus pernah tahun 2014, kuliah di Binus. 2015 sampai 2019. BINUS selesai itu langsung masuk kerja sendiri tuh, kayak desain kita kerjakan sendiri dari drafter segala macam tuh. Iya. Kan dulu masih programnya tuh masih AutoCAD itu Pak, masih 2D ya. Iya. 2D, sekarang kan udah animasi. Iya. Kita kerjakan sendiri. Jadi sekarang udah punya PT sendiri, direktur sendiri, udah karyawan ada. punya karyawan, gitu. Ya gitu aja. Memang nggak serta merta gitu kan, Enggak. seperti orang sulap, simsalabim langsung jadi pengusaha atau developer besar nggak. Jadi ya Merilisnya dari bawah Pak. Iya, Suka sama. dukanya juga perih Pak. Iya, dengan belajar juga begitu sama. Walaupun menghadapi kesulitan, terus aja jalannya terus, yang berhenti. Iya. Kalau kita berhenti ya udah mentok di situ ya kita. stuck di situ Mas. Iya, stuck aja udah. Stuck di situ. Nggak ada pengalaman lagi dan nggak akan ada perkembangan ke depannya lagi, itu udah nggak ada. Iya. Proyek paling besar Paling besar tuh tahun 2012 itu saya membangun sebuah restoran Sushi Miyagi itu 14 tempat sama gudang, pergudangan itu di Joglo. Itu satu gudang besar, sangat besar sekali, kapasitas mungkin sekitar 20.000 barang itu, sama satu rumah tinggal biasa susah sebutkan orang dewan gitu ya. Orang pemerintahan dewan di daerah Cilandak, pusat besar. nominalnya berapa? Nominalnya waktu itu kalau nggak salah kurang lebih 27 miliar. 27. Kalau sekarang mungkin mampu untuk
mendirikan properti ya. Iya. Harus Ya, pembebasan tanahnya, kemudian dibikin perumahan. Iya, Saya udah sampai ke situ ya. Iya. Hebat itu, luar biasa. Motivasi untuk para pemborong baru motivasi yang muda. untuk pemborong baru harus tetap giat bekerja, ya toh. Pertanggungjawabkan segala orang ngasih pertanggungjawaban Itu yang berat. itu yang sangat berat. Ya toh. Selesai sampai selesai. Terus ya motivasinya ke depannya harus menghadapi sesuatu harus jujur dan transparan. Untuk mengenai pekerjaan ya. Iya. Tapi mengenai biaya pasti ada yang harus tidak dikeluarkan. Tapi kalau untuk pekerjaan harus jujur dan relevan. Itu aja untuk khusus para kontraktor yang baru-baru. Dan ada juga kontraktor baru itu suka ini meninggalkan pekerjaannya gitu Ya, loh. kebanyakan telek itu kalau orang Nah itu, iya. telek di mana-mana. Nggak jujur dia. Betul. Gitu, baru Baru 30% tinggal. udah tinggal. Ya, mereka mungkin kurang pengalaman dan kurang kemampuan, Pak. Ya, Iya. makanya kadang mencari kontraktor yang aman itu emang rada sulit. Emang gitu, rada sulit. Iya. Banyak orang kontraktor kan bilangnya kontraktor kan Iya, kontraktoran bukan kontraktor yang Iya. serius yang benar-benar bisa kerja kan itu enggak. Banyak Iya. kan sekarang tukang aja udah jadi kontraktor pura-puranya, Iya. tapi suruh format nggak bisa kan gitu. Banyak yang ngancurin pekerjaan itu kan kebanyakan tukang, Pak. Iya. Yang makan jadi kontraktor kan. Jadi harga amatiran. harganya dikerjakan setelah diaplikasikan pasti tidak akan selesai. Karena dia nggak tahu Nggak tahu realnya toh. harga barang betul Realnya. semuanya. Jadi untuk teman-teman, pertama dari Pak Prof ini memotivasi kita untuk tidaklah mudah. Jadi nothing sweet without sweat. Makanya ada Pocari Sweat ya. Gitu kan. Jadi Yang sweat-sweat ya. istilahnya beliau wa malazatu illa ba'data. Jadi ya berakit-rakit ke hulu, katanya lagunya Haji Roma gitu ya, berenang ke tepian. Jadi ini udah tahun baru, kenapa Itu masih sendirian? ada judul cerita ya, ada judul cerita as-sa'adah ba'da syaqo. Kebahagiaan setelah penderitaan. Oke. Kalau judul, kan ada judul itu juga kan. Judul novel atau apa itu? Sengsara membawa nikmat. Iya, sengsara membawa nikmat. Sengsara membawa nikmat. As-sa'adah ba'da syaqo. Oke, itu dari beliau, dan juga tadi yang kedua dari Pak Pemborong kita, sektor kita, yaitu bertanggung jawab sampai dengan tuntasnya pekerjaan. Itu yang memang berat. Banyak juga pemborong-pemborong yang sekiranya baru 30%, betul. Iya. Jadi itu Udah tinggal sama dia, Udah ditinggal. kabur. itu kita belajar dan belajar. Insya Allah kita akan ada sesi kedua nanti di tempat beliau, Kiai. Nanti kita undang bareng di tempat beliau di Maskan Hufal yang beliau sekarang kerjakan proyek. Kita akan shoot dan di rumah beliau. Demikian saya pribadi Haji Muhammad Taufik Murida dan bersama Kiai Muhammad Surya Dinata sama Pak Yatno. mengucapkan barakallahu fikum, sukses serta bahagia, lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.